Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar MT. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu pengaruh global terhadap kebijakan kesehatan di suatu negara. Yang pertama, pengaruh global. Dampak globalisasi bagi lingkungan negara berkembang. Kata global telah muncul pada abad ke-20. Globalisasi telah menjadikan pertukaran barang dan jasa dengan mudah terjadi melewati batas-batas teritorial negara. Globalisasi menjadikan dunia seperti global village. Dengan adanya globalisasi, negara-negara dapat dengan mudah melakukan suatu interaksi baik dalam hal komunikasi, pertukaran informasi, dan lainnya. Adapun dampak positif dan negatif globalisasi. Dampak positif, seperti kesadaran manusia akan mulai tercemarnya lingkungan hidup mereka, sehingga menumbuhkan kesadaran dalam diri untuk berbenah melalui hidup dengan cara baik untuk menjaga, menyelaraskan, serta merawat lingkungan hidup guna menciptakan hidup yang lebih baik. Yang kedua, munculnya teknologi canggih atau ramah lingkungan. Yang ketiga, munculnya organisasi-organisasi pecinta alam yang senantiasa menjaga dan menyebarkan pengaruh terhadap kesadaran menjaga lingkungan hidup. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, terjadinya penurunan kualitas air permukaan di sekitar daerah. Yang kedua, konstruksi bahan pencemar yang berbahaya bagi kesehatan penduduk seperti mercun, cat dan hitam, pestisida, dan meningkatkan tajam dalam kandungan permukaan dan biota lainnya. Yang ketiga, kelangkaan air tawar semakin terasa khususnya di musim kemarau, sedangkan di musim penghujan cenderung terjadi banjir. Yang keempat, temperatur udara maksimal dan minimal sering berubah-ubah. Yang kelima, terjadinya peningkatan konstruksi pencemaran udara seperti CO2 dan debu akibat polusi, asap pabrik, dan kendaraan bermesin. Yang keenam, sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menipis. Yang ketujuh, luas hutan Indonesia semakin sempit akibat tidak terkendali perambahan yang disengaja atau bencana kebakaran. Yang ketujuh, kondisi hara tanah tidak subur dan lahan pertanian semakin menyempit dan mengalami pencemaran akibat polusi tanah dan polusi permukaan. Dampak globalisasi terhadap kesehatan. Ada beberapa contoh mengenai dampak globalisasi pada sektor kesehatan, seperti meningkatkan mobilitas profesional kesehatan dari suatu negara ke suatu negara yang lain. Yang kedua, meningkatkan mobilitas konsumen kesehatan atau pasien yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan medis. Yang ketiga, meningkatkan perusahaan asing dan perusahaan asuransi asing di dalam negeri. Dan selain memperbaiki kualitas sumber daya manusia, perlu juga diperbaiki kualitas sistemnya, seperti sistem rumah sakit. Misalnya, terdapat pergeseran mengenai konsep dan kebijakan rumah sakit pada fase pra-globalisasi dan di era globalisasi sebagai berikut. Yang pertama, pra-globalisasi. RS adalah lembaga sosial, dan kedua, anggaran dan pemerintah, pembayaran langsung, sistem pembayaran, upaya lebih ditekankan pada kualitas dan rehabilitatif, terpisahnya dari sistem pelayanan, kebijakan standar untuk semua rumah sakit, manajemen mutu bukan inti kegiatan, berorientasi pada dokter. Era globalisasi, rumah sakit adalah industri jasa, anggaran dari masyarakat, pembayaran dari masyarakat, sistem pembayaran kapasitasi, upaya paripurna dari promotif sampai dengan rehabilitatif, merupakan bagian dari sistem pelayanan medik. Kebijakan standar berbeda untuk manajemen mutu menjadi inti kegiatan rumah sakit, berorientasi pada konsumen. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan eksploitasi yang berlebihan. Faktor yang melatar belakangi mengapa negara-negara berkembang sangat mudah untuk dieksploitasi antara lain: keterbatasan modal yang dimiliki oleh negara-negara berkembang,
menjadikan negara berkembang merasa butuh untuk mendapatkan suntikan dana ataupun bantuan asing tanpa memperhitungkan untung dan rugi yang akan dihadapi kemudian. Yang kedua, lemahnya hukum domestik yang diterapkan pemerintah dalam membatasi jumlah eksploitasi SDA oleh perusahaan asing di negara berkembang. Yang ketiga, regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah seringkali hanya memihak kepada perusahaan asing dibandingkan memihak kepada masyarakat. Yang keempat, perkembangan budaya konsumtif akibat globalisasi dan untuk memenuhi permintaan konsumen yang kian banyak akibat budaya konsumtif, maka industri merasa wajib untuk meningkatkan jumlah produksi dengan melakukan eksploitasi secara besar-besaran. Adapun upaya penanggulangan dampak globalisasi bagi lingkungan hidup. Yang pertama, solusi yang kemudian ditawarkan oleh negara maju ke negara berkembang untuk menangani permasalahan lingkungan yang ada, yaitu terjadi saat pertemuan negara-negara mempunyai wilayah 5% jatah hutan dunia. Yang kedua, para pelita berbagai upaya pengenalan pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan memperkuat sanksi dan memperluas jangkauan peraturan-peraturan tentang pencemaran lingkungan hidup. Yang ketiga, berdasarkan strategi penanganan limbah tahun 1993 yang ditetapkan oleh pemerintah, maka proses pengolahan akhir buangan adalah harus dimulai pada tahap pemilihan baku proses produksi hingga pengolahan akhir limbah buangan. Yang keempat, di samping itu untuk mengembangkan tanggung jawab bersama dalam menangani masalah pencemaran sungai, terutama dalam upaya peningkatan kualitas air, dilaksanakan program Kali Bersih yang memprioritaskan penanganan lingkungan pada 33 sungai di provinsi. Terima kasih. Itulah tadi hasil dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Dan terima kasih. Wassalam.